Bab 43 Dia bisa menebak bahwa roh pedangnya yang muncul entah dari mana tidak sesederhana seperti yang diklaimnya. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak sepenuhnya jujur dengan Xiao Chen. Juga, tidak peduli berapa banyak dia memanggilnya. Dia menolak untuk keluar. Xiao Chen hanya bisa menekan kebingungan di dalam hatinya. Pada saat itu, bayi Spirit Fox datang berlari dan berlari keluar dari gua. Kembali ke Spirit Blood Jade. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke gua, mengirim sense spiritual ke dalamnya. Dia melihat Six-Tail Spirit Fox mencoba untuk bangun. Seharusnya bersiap-siap meninggalkan gua segera. Cepat menarik sense spiritualnya. Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi dan terbang pergi. Setelah waktu yang lama, dia mencari pohon besar dan mendarat tepat di atasnya. Duduk di sana. Bersila. Dia menenangkan diri. Setelah menelan pil esens nurturing, Xiao Chen dengan tenang membudidayakan di atas pohon besar ini. Dia telah menembus ke lapisan kedua dari Purple Thunder Divine Incantation. Purple Thunder Divine Incantation beredar di tubuhnya lebih cepat daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Energi spiritual di sekitarnya dengan panik bergegas ke tubuh Xiao Chen. Energi spiritual yang tebal menjadi sangat padat di tubuhnya saat ia perlahan-lahan mengedarkannya di meridiannya. Setelah itu menyelesaikan siklus. Itu masuk ke dantiannya. Di bawah efek dari esens nurturing pill, jumlah energi spiritual yang dia terima setelah hanya satu siklus setidaknya 2 kali lipat dari yang paling biasa didapatkan oleh murid bela diri. Azure Dragon, yang dikelilingi oleh awan putih, dengan senang hati menyerap sejumlah besar energi spiritual ke dalam tubuhnya. Segera, dimungkinkan untuk melihat 3 awan putih di sekitarnya menjadi lebih jenuh. Warnanya berubah lebih dekat menjadi putih murni. Azure Dragon Martial Spirit meludahkan aliran esens murni. Setelah itu, ia memasuki tulang dan otot Xiao Chen melalui meridian, terus-menerus memberi makan tubuhnya. Sebagian besar penggarap biasa akan fokus pada budidaya martial spirit mereka, menggunakan semua energi spiritual yang telah mereka serap. Ketika roh bela diri meningkatkan ranah mereka dan meningkat, itu akan menghasilkan peningkatan kekuatan mereka. Xiao Yulan adalah contoh khas. Karena budidaya martial spirit yang tak henti-hentinya, itu sudah mencapai tingkat yang sangat pemberani. Poinsettia dapat menciptakan kelopak bunga dan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya, meningkatkan kehebatan pertempuran Xiao Yulan. Namun, metode kultivasi Xiao Chen sangat berbeda. Energi spiritual yang dia serap akan diserap oleh roh bela diri naga Azure kemudian menyemburkan lagi. Kemudian dapat digunakan untuk kedua kalinya untuk meredam meridian, tulang, darah, dan ototnya sendiri. Dia tidak yakin apakah ini karena kemampuan bawaan dari roh bela diri naga Azure. Namun, setiap roh bela diri memiliki kemampuan mereka sendiri yang berbeda. Seperti racun ekstrim dari Poinsettia atau Clear Sky Sword milik Zhang He, yang memungkinkannya untuk menggunakan Sword Ki saat berada di ranah Master Martial. Namun, untuk Azure Dragon Martial Spirit dari Xiao Chen, kemampuan bawaannya masih merupakan misteri. Berkenaan dengan warisan-warisan ini, dapat dikatakan bahwa klan Xiao telah terputus darinya. Dia hanya bisa mengandalkan investigasi dan eksperimennya sendiri untuk lebih memahami, memfokuskan dirinya dan tetap waspada. Xiao Chen melanjutkan proses sirkulasi, menyerap, dan meludah dari energi spiritual dan esensi. Setelah energi spiritual beredar di tubuhnya selama 49 siklus, Azure Dragon Martial Spirit dalam dantiannya mulai membengkak. Sensasi pembengkakan ini tidak melibatkan rasa sakit. Sebaliknya, itu membuat orang merasa bersemangat. Xiao Chen merasakan sukacita di hatinya. Ini adalah tanda bahwa dia akan melakukan terobosan. Xiao Chen awalnya memiliki fondasi yang bagus. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan pil pemeliharaan esensi untuk membantu dalam kultivasinya. Selain memiliki pertempuran skala besar terus-menerus, itu wajar bahwa ia akan maju ke medial grade dari ranah murid bela diri. Ledakan perasaan bengkak itu tiba-tiba berubah menjadi ledakan. Dantiannya dalam kekacauan. Energi spiritual menyebar di mana-mana seperti kabut, membuat Xiao Chen menyortir energi spiritual yang tersebar dengan hati-hati. Setelah beberapa saat,
Situasi roh bela diri naga Azure menjadi jelas. Awan putih yang mengambang di sekitar naga Azure telah berubah dari 3 menjadi 5. Xiao Chen bisa merasakan peningkatan kapasitas esens yang jelas. Menekan kegembiraan yang dia rasakan dalam hatinya. Xiao Chen terus mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya yang baru diraih. Azure Dragon Martial Spirit juga terus memuntahkan esens. Memberi makan tubuh Xiao Chen. Lain kali Xiao Chen membuka matanya. Langit sudah agak cerah. Dew menembus lembah tempat dia berada. Menyebabkan Xiao Chen merasa sangat segar. Dia mengambil napas dalam-dalam. Merasa segar dan santai. Dia dengan lembut melompat turun dari pohon dengan stabil sebelum mengirimkan sense spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa jarak yang dia rasakan telah meningkat secara signifikan sekali lagi. Sebelum melakukan sesuatu lebih jauh, Xiao Chen menyadari bahwa ia harus segera kembali. Ketika Liu Fenglin kembali untuk menemukan bahwa dia dan rubah ekor 6 ekor menghilang, dia akan sangat curiga. Semakin lama dia menghilang, semakin sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun dia harus kembali dengan cepat, Xiao Chen tidak merasa terlalu cemas tentang hal itu. Dia mengusir sense spiritualnya di sepanjang jalan. Membiarkan bola hijau di lautan kesadarannya langsung menemukan tumbuhan obat tersembunyi. Xiao Chen punya waktu dan dengan kesempatan seperti itu, ia secara alami tidak akan menyerah memetik ramuan obat ini. Obat herbal dapat diklasifikasikan ke dalam 9 kelas, dengan 1 menjadi yang terendah dan 9 yang tertinggi. Apapun di atas kelas 4 dianggap sebagai ramuan obat kualitas unggul. Ramuan obat ini akan bernilai ribuan emas di mana saja. Obat herbal tingkat 6 dan di atas dianggap sebagai kualitas terbaik. Sedangkan obat herbal kelas 8 dan 9 dianggap sebagai kualitas puncak. Namun, tidak ada ramuan obat di atas kelas 6 di Gunung Tanduk 7 ini. Alasan utama adalah bahwa energi spiritual di gunung itu tidak cukup. Tidak ada vena roh prima di sekitarnya. Bahkan Red Nascent Fruit yang dia dapatkan hanyalah ramuan obat tingkat 6. Sepanjang jalan, setiap ramuan yang dilewatinya, asalkan itu kelas 2 dan lebih tinggi, dia akan menyimpannya di cincin semesta. Setelah 2 jam, dia telah mengumpulkan tumpukan besar ramuan obat di cincin semesta. Dengan panen sebesar itu, sudah mirip dengan rampasan sehari penuh dari seseorang yang datang khusus untuk mencari tanaman obat. Betapa beruntungnya. Aku benar-benar menemukan Tukaho Bumi kelas 5. Xiao Chen dalam hatinya ketika dia dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin semesta. Bab 43a tepat ketika dia akan tiba di perkemahan Xiao Clan. Dia tiba-tiba menemukan ramuan obat kelas 5. Kelas 5 Bumi Tukaho adalah atribut dingin. Khasiat obatnya stabil. Ini dapat digunakan dalam banyak pil sebagai bahan pendukung. Meningkatkan tingkat keberhasilan penyulingan. Ketika memurnikannya secara individual, ia bahkan bisa menyembuhkan racun dan meningkatkan sirkulasi darah. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Perkemahan Xiao Clan sudah tepat di depan matanya. Xiao Chen berhenti memetik ramuan dan menyesuaikan kondisi mentalnya sebelum perlahan-lahan menuju ke perkemahan. Para penjaga di depan perkemahan mengawasi dengan tatapan kosong sesaat sebelum menampakkan ekspresi gembira ketika mereka melihat Xiao Chen tiba-tiba muncul. Mereka dengan cepat bergegas dan berkata, "Tuan muda kedua, Anda akhirnya kembali. Penatua pertama dan yang lainnya telah mengirim banyak orang untuk mencarimu kemarin." Penatua pertama mengirim banyak orang hanya untuk mencari saya. Sepertinya dia harus meluangkan upaya dalam menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan alasan yang bagus. Setelah menanyakan sekitar lokasi penatua pertama, dia menuju ke aula besar. Mengirimkan rasa spiritualnya. Xiao Chen dengan cepat melihat Liu Fenglin dan beberapa yang lain di aula besar. Tampaknya komplek penatua pertama, penatua ketiga, Liu Fenglin, dan yang lainnya tidak terlalu baik. Sepertinya situasi yang terjadi pada malam sebelumnya menyebabkan mereka khawatir. Xiao Chen juga terkejut melihat Xiao Yulan berdiri di sudut. Wajahnya penuh kekhawatiran. Penatua pertama. Apakah tuan muda kedua telah ditemukan? Liu Fenglin memiliki ekspresi cemberut saat dia berkata dengan lembut. Xiao Qiang mulai kesal.
Orang-orang yang dia kirimkan mencari sepanjang malam tetapi mereka tidak berhasil menemukan jejak Xiao Chen. Tetapi mendengar nada Liu Fenglin, dia merasa sangat tidak senang. Namun, Liu Fenglin adalah satu-satunya martial Saint Xiao Clan. Mereka masih membutuhkannya untuk banyak hal. Dengan demikian, Xiao Qiang tidak berani melampiaskan kemarahannya padanya. Dia menekan amarah di hatinya ketika dia berkata, masih belum ada berita. Orang-orang yang saya kirim melaporkan bahwa mereka tidak ada jejak yang jelas sama sekali. Padahal itu akan aneh jika mereka berhasil menemukan jejak. Mantra gravitasi Xiao Chen memungkinkannya terbang di udara. Jadi bagaimana mungkin ada jejaknya di tanah? Dengan ini sebagai jawaban, Liu Fengling tidak terkejut. Bagaimanapun, situasi tadi malam memang terlalu aneh. Rubah 6 ekor roh yang terluka parah benar-benar menghilang bersama dengan Xiao Chen. Selain itu, mereka tidak meninggalkan jejak. Ketika Xiao Yulan mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih khawatir. Tetapi pada saat dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Xiao Yulan berpikir bahwa dia melihat sesuatu dan menggosok matanya sebelum dia bisa percaya bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Dia berkata dengan gembira, "Sepupu Xiao Chen, kamu sudah kembali." Ketika semua orang di aula besar mendengar ini, mereka segera melihat ke arah pintu. Hanya untuk melihat Xiao Chen berjalan perlahan, tampak tidak terluka. Xiao Chen, di mana Fox Roh berekor 6? Di mana Anda membawanya? Setelah melihat Xiao Chen, Liu Fenglin segera berteriak. Xiao Qiang sedikit mengernyit sebelum perlahan berkata, Xiao Chen, luangkan waktu untuk memberitahu kami. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kemana rubah roh 6 ekor pergi? Xiao Chen sudah memikirkan jawaban sejak lama. Dia tersenyum ketika berkata, saya tidak yakin. Setelah kalian semua pergi, saya merasa bahwa saya akan membuat terobosan jadi saya pergi mencari tempat untuk berkultivasi. Adapun apa yang terjadi setelahnya, saya baru tahu sendiri. Penerobosan, semua orang baru tahu bahwa Xiao Chen sudah menerobos dari murid bela diri kelas rendah ke murid bela diri kelas medial. Mereka merasa heran di hati mereka. Kecepatan kultivasi Xiao Chen terlalu cepat. Dia hanya memadatkan roh bela dirinya hanya sebulan lalu. Sekarang, dia sudah menjadi murid bela diri medial grade. Kecepatan ini sebanding dengan para jenius klan besar. Xiao Qiang merasa sangat gembira. Dengan tingkat kemajuan Xiao Chen, peluang keberhasilan akan lebih besar dalam janji 10 tahun yang akan terjadi 3 bulan kemudian. Selamat, Penatua Liu. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Kata Xiao Qiang sambil tersenyum. Liu Fenglin mendengus dingin. Saya tidak peduli dengan terobosan Anda. Serahkan jade darah roh. Xiao Chen tersenyum dengan acuh tak acuh. Dengan percaya diri duduk dan menyesap teh. Dia kemudian melemparkan roh darah giok ke atas meja. Liu Fenglin dengan gembira mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mulut Xiao Chen meringkuk dalam senyum dingin ketika dia berkata dengan cara yang tidak tergesa-gesa, Penatua Liu, saya sudah menggunakan roh darah giok ini untuk menyegel bayi Spirit Fox. Anda dapat memilikinya jika Anda mau. Namun, saya percaya Anda tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat Spirit Fox tumbuh dewasa. Ekspresi Liu Fenglin berubah saat dia melepaskan auranya. Dia berteriak dengan marah. Junior kurang ajar. Apakah Anda mencari kematian? Aura seorang Saint martial serta kemarahan Liu Fenglin tanpa ampun menekan Xiao Chen. Udara di sekitar mereka tampak mengental dan semua orang merasa lebih sulit bernapas. Xiao Chen masih tidak takut. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu aura Saint martial. Kekuatan kecil yang datang dari Azure Dragon Martial Spirit dengan mudah memblokir aura bergelombang ini. Dengan hanya satu pemikiran, bayi Spirit Fox di Spirit Blood Jade melompat keluar. Meskipun anak kecil ini tidak memiliki kemampuan apapun saat ini, itu masih keturunan dari rubah roh 6 ekor. Menjadi binatang roh peringkat 6 yang dilahirkan secara alami tidak takut dengan aura ini. Itu melompat dengan lembut ke pelukan Xiao Chen. Xiao Chen dengan lembut menepuk-nepuk bulu putih murni dari bayi Spirit Fox ketika dia berkata, lihat, Penatua Liu. Aku tidak berbohong kepadamu, kan?
Bab 44 ketika Xiao Qiang memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana hati di antara keduanya. Dia buru-buru berkata, Xiao Chen, perhatikan sikapmu. Karena Anda sudah mendapatkan bayi Spirit Fox, mengapa Anda masih tidak meminta maaf kepada Penatua Liu? Plus di permukaan, dia tampaknya menegur Xiao Chen. Namun, apa yang sebenarnya ia maksudkan adalah bahwa ia mengakui bahwa Xiao Chen telah memperoleh roh darah giok dan memberikan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini untuk Liu Fenglin. Dengan kecerdasan Xiao Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Penatua pertama? Dia meletakkan Spirit Fox di pelukannya di atas meja, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Penatua Liu, saya kasar dan tidak tahu apa yang baik bagi saya sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda. Saya minta maaf untuk itu. Liu Fenglin mendengus dingin. Dia menarik auranya dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tetapi jelas bahwa dia masih sangat tidak senang. Penatua Liu, ini adalah senjata roh peringkat mendalam kelas medial. Saya perhatikan bahwa Anda tidak menggunakan senjata yang sepertinya cocok untuk Anda. Tolong tahan dengan ini. Xiao Qing mengeluarkan pedang besar yang dia peroleh dari anggota kelantang dari cincin tata ruangnya. Liu Fenglin memandang dengan dingin pada senjata roh peringkat tertinggi peringkat medial tetapi tidak menerimanya. Setelah kehilangan rubah roh 6 ekor, dia tidak bisa menerima hadiah ini yang sangat berbeda dari harapan awalnya. Paman, senjata roh kelas mendalam ini sepertinya tidak menarik perhatian senior Liu. Secara kebetulan, senjata roh keponakan ini dihancurkan sebelumnya. Jika senior Liu tidak menginginkannya, bolehkah saya memilikinya? Xiao Chen melihat bahwa Liu Fenglin tidak mau menerimanya. Jadi dia mengatakan beberapa kebenaran. Meskipun Liu Fenglin sangat marah, dia tidak bertindak atas amarahnya saat ini. Dia bangkit dan pergi. Tanpa melakukan apa-apa, pedang besar di tangan Xiao Qiang terbang ke arahnya secara otomatis. Xiao Chen merasa kasihan di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah senjata roh peringkat mendalam. Itu bisa dikatakan sebagai spirit weapon puncak dalam Mohe City sudah. Ketika Xiao Qiang akhirnya melihat bahwa Liu Fenglin menerima pedang besar itu, dia menghela nafas lega. Dia kemudian berbalik untuk memberi kuliah kepada Xiao Chen. Xiao Chen, jangan kasar ini pada Penatua Liu lagi di masa depan. Dia adalah generasi yang sama dengan kakekmu. Anda harus mempertahankan etiket dasar. Xiao Chen diam-diam tidak menyetujui ini. Liu Fenglin ini menggunakan kekuatan superiornya untuk mencoba merebut sesuatu dari generasi muda. Dia tidak memiliki kesan baik tentangnya. Melihat Xiao Chen tetap diam, Xiao Qiang mengerti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia menjelaskan, meskipun Penatua Liu sudah berlebihan di beberapa daerah, saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang akan bertentangan dengan kepentingan Xiao Clan. Xiao Chen tidak ingin berlama-lama tentang masalah ini dan hanya mengucapkan beberapa kata setengah hati untuk menyenangkan Penatua pertama. Dia kemudian menoleh untuk menemukan bahwa Xiao Yulan membawa bayi Spirit Fox dan bermain dengannya. Ini membuatnya geli. Tampaknya terlepas dari dunia manapun dia berada. Dunia asalnya atau di sini. Tampaknya gadis-gadis masih lemah terhadap hal-hal yang lucu. Penatua pertama juga cukup tertarik pada bayi Spirit Fox. Setelah semua, itu adalah binatang roh peringkat 6. Ketika dewasa, itu akan menjadi dukungan besar bagi klan Xiao. Topik diskusi mulai beralih ke bayi Fox Spirit berekor 6 dan bagaimana ia berhasil mendapatkannya. Xiao Chen tidak menyembunyikannya dari mereka dan memberitahu mereka berdua tentang masalah dia membunuh Tang Yuan. Ketika Xiao Yulan mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Di matanya, sayang sekali orang seperti itu sudah mati. Jika dia harus mati, maka jadilah itu. Namun, ketika Xiao Qiang mendengar tentang Tang Yuan, ada beberapa perubahan dalam ekspresinya. Seolah-olah dia sedang berpikir. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Xiao Qiang berubah, dia merasa sedikit bingung dan hendak menanyakan sesuatu ketika seorang murid Xiao Clan bergegas ke aula besar. Di tangannya ada sebuah surat yang dia berikan kepada Xiao Qiang dengan cemas. Penatua pertama. Ini adalah surat mendesak yang dikirim oleh Penatua kedua.
Surat dari Penatua Kedua. Ekspresi kebingungan muncul di mata Xiao Qiang. Mengapa Penatua Kedua mengirim surat pada saat ini? Penatua Kedua seringkali tinggal di kediaman Tuan Kabupaten Qizi yang bekerja untuk penguasa kabupaten. Dia adalah salah satu favorit Lord County. Berbicara tentang prestisia di klan Xiao, Penatua Kedua bahkan memiliki lebih gengsi daripada Penatua Pertama. Xiao Qiang. Lakukan. Ini karena pendukung terbesar klan Xiao adalah Tuan Wilayah Qizi. Dan satu-satunya orang yang bisa memengaruhinya adalah Penatua Kedua. Xiao Qiang dengan cepat membuka surat itu dan membacanya. Setelah melihat isinya, ekspresinya berubah serius. Kemudian berkembang menjadi sesuatu yang berisi harapan dan ketakutan yang berbaur. Apa yang salah? Apa yang tertulis dalam surat itu? Xiao Yulan bertanya karena khawatir ketika dia melihat Xiao Qiang mengerutkan kening. Meletakkan Spirit Fox. Xiao Chen juga menatap Xiao Qiang dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu yang menyebabkan ekspresi Penatua Pertama berubah begitu parah. Bahkan ketika mereka menyegel gunung, dia tidak memiliki ekspresi seperti itu. Xiao Qiang meletakkan surat itu dengan benar ketika dia berkata dengan suara cemberut. Pengadilan hutan yang suram akan dibawa ke tanggal yang lebih dekat. Ini adalah berita yang diperoleh langsung dari Lord County. Ini akan menyebar ke kota Mohe dalam beberapa hari. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya berdebar kencang. Pengadilan hutan suram. Berdasarkan ingatan dari penghuni asli tubuh ini, dia kira-kira tahu apa itu. Hutan suram adalah hutan binatang setan di Kabupaten Qizi. Ada air mata spasial yang menghubungkan dunia iblis ke benua Tianwu. Iblis-iblis yang berasal dari air mata telah merusak binatang roh dan pohon-pohon di hutan. Di bawah korupsi Ki Setan, para bis spirit itu kemudian berubah menjadi bis setan yang mengerikan. Setelah berubah menjadi binatang iblis, spiritualitas mereka lenyap, meninggalkan keinginan untuk pembantaian dan kepribadian tirani. Kekuatan mereka juga menjadi lebih tangguh. Binatang iblis peringkat 2 setara dengan roh binatang peringkat 3. Lebih jauh lagi, itu akan berada dalam kondisi mengamuk, berperilaku dengan cara yang sangat kejam. Bab 44a. Ada juga beberapa pohon di hutan yang telah bermutasi setelah rusak. Mereka berubah menjadi arwah pohon yang menakutkan. Bunga pemakan manusia. Del. Setelah bencana setan, banyak air mata spasial muncul di benua Tianwu. Air mata spasial yang lebih besar disegel oleh Manula dari Three Holy Grounds, mencegah sesuatu masuk atau keluar. Namun, ada terlalu banyak air mata spasial seperti ini di benua Tianwu. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Three Holy Grounds untuk menyegel mereka semua. Dengan demikian, air mata spasial yang lebih kecil tetap, selama tidak ada yang besar terjadi sebagai akibat dari air mata spasial kecil itu. Three Holy Grounds tidak akan mengirim siapapun untuk menyegelnya. Air mata spasial di hutan suram adalah salah satu air mata spasial kecil. Demonic Ki hanya akan tersebar di hutan dan tidak meninggalkannya. Selama orang-orang biasa tidak pergi ke hutan, tidak akan ada bahaya. Namun, jika mereka hanya membiarkannya, begitu binatang iblis meningkat hingga jumlah tertentu, mereka akan mulai berjalan ke hutan. Dengan demikian, setiap negara di benua Tianwu akan mengirim orang untuk memantau hutan iblis. Begitu mereka menemukan kelainan, mereka akan mengirim pembudidaya kuat untuk membersihkan binatang iblis. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ketika membersihkan binatang iblis, kekuatan di kota-kota sekitarnya akan mengirim murid muda klan mereka untuk berlatih di pinggiran hutan iblis. Lingkungan hutan iblis itu sangat keji dan binatang iblis sangat ganas. Namun, biasanya tidak akan ada binatang iblis kuat yang muncul di pinggiran. Jadi bagi para pembudidaya muda itu adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan pengalaman. Selama acara, setiap klan akan bersaing satu sama lain. Bisa dikatakan sebagai ujian dari klan besar. Jika hasil dari klan Xiao buruk, maka berita tentang itu akan menyebar dengan cepat ke seluruh kota Mohe. Ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Xiao Clan. Yang paling serius adalah bahwa Tuan Kabupaten Qizi dan Tuan Kota di sekitarnya juga akan muncul di sana. Menjadi kekuatan terkuat di Mohe City, mereka tidak mampu mendapatkan hasil yang buruk.
Jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama, itu hanya akan memberi kesan buruk pada orang-orang itu. Ini adalah alasan ekspresi Xiao Qiang tentang harapan dan ketakutan yang berbaur. Jika mereka melakukannya dengan baik kali ini, itu akan meningkatkan moral klan Xiao sebelum janji 10 tahun. Namun, jika mereka gagal, itu akan membuat bayangan di hati mereka. Xiao Chen menghentikan pemikiran ini. Dia sama sekali tidak merasa takut. Ketika dia bertanya dengan antisipasi, kapan persidangan akan dimulai? Berita yang kami dapat dari Lord County berkata 7 hari kemudian. Berita ini mungkin akan tiba di Mohe City 2 hari kemudian. Kalian berdua, kemasi barang-barangmu. Mari kita tinggalkan gunung dengan cepat. Kalian berdua akan berpartisipasi dalam uji coba ini. Lingkungan hutan iblis sangat keji. Saya harus buru-buru kembali untuk membuat persiapan, kata Xiao Qiang, memandang mereka berdua. Meskipun Xiao Chen hanyalah murid marsial tingkat medial, ketika ia adalah murid marsial tingkat rendah, ia bisa mengalahkan murid marsial kelas tinggi Xiao Jian. Sekarang dia maju ke medial martial disciple. Kekuatannya secara alami akan meningkat. Karena fakta bahwa Xiao Yulan memadatkan roh martialnya pada usia 5 tahun. Dia sudah menjadi murid marsial kelas medial sejak dulu. Dalam generasi muda kota Mohe, ia bisa dianggap sebagai puncak keberadaan. Apakah klan Xiao bisa mendapatkan hasil yang baik kali ini akan sangat bergantung pada kinerja keduanya. Xiao Qiang melihat bahwa mata mereka penuh dengan antisipasi. Bagaimana dengan masalah kelantang yang datang ke Gunung Tujuh Tanduk untuk menimbulkan masalah? Bagaimana kita akan melunasi hutang ini? Xiao Yulan menaruh dendam terhadap mereka karena melukai Xiao Chen dan menghancurkan gubuk kayunya. Dari bunyi kata-kata Xiao Qiang, jelas bahwa ia bermaksud untuk melupakan masalah ini. Dengan fokus pada percobaan hutan suram. Xiao Yulan merasakan ketidakpuasan. Xiao Qiang berkata, Penatua ketiga sudah mengirim orang ke Kelantang. Sekarang karena ada masalah yang lebih mendesak, yang terbaik adalah kita tidak berkelahi dengan Kelantang. Yulan, jangan bicarakan hal ini lagi. Xiao Yulan cemberut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia masih kesal dengan kata-kata Xiao Qiang. Xiao Chen menyetujui kata-kata penatua pertama di dalam hatinya. Dari saat orang berpakaian biru muncul di Gunung Tujuh Tanduk dan bekerja dengan klan Zhang untuk masalah kelantang ini kembali pada perjanjian. Mencoba untuk menangkap rubah roh berekor 6. Situasi saat ini tidak terlihat baik untuk klan Xiao. Selanjutnya, ada gadis misterius itu Feng Feixue. Menghubungkan semua hal bersama-sama. Kota kecil Mohe tampaknya tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Dengan demikian, dia tidak pernah berpikir untuk segera pergi ke Kelantang untuk membalas dendam. Pertama, kekuatannya tidak cukup. Tanpa bantuan klan Xiao, itu hanya harapan kosong jika dia ingin bahkan mengguncang klan Zhang. Kedua, situasi dengan Kelantang adalah bahwa meskipun dia telah dipaksa ke sudut beberapa kali, pada akhirnya, dia tidak kehilangan apapun. Lebih jauh, dia bahkan menyebabkan operasi mereka gagal. Namun, kerugian Kelantang saat ini sangat besar. 2 orang tua mereka dan tuan muda pertama dari Kelantang meninggal. Spirit Blood Jade yang berharga juga berakhir di tangan Xiao Chen. Operasi yang direncanakan dengan cermat adalah kegagalan yang menyeluruh. Di masa lalu, 2 klan ini hanya memikirkan bisnis mereka sendiri. Sekarang, mereka mendobrak permusuhan terbuka. Namun, karena situasinya sekarang tidak baik, kedua klan mungkin akan mengendalikan diri mereka sendiri dan tidak mengambil tindakan gegabah.